Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI. Ini video saya tujukan kepada yang terhormat Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Tentu saja kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Di sini Saifuddin Ibrahim ditantang oleh orang Kristen sendiri, dan saudara kita yang dari Kristen ini tidak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim. Apalagi Saifuddin Ibrahim ini mengakunya sebagai guru besar Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Zaitun, di Pondok Pesantren Darul Arkam, dan Saifuddin Ibrahim mencaci maki agama Islam. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan seperti biasanya, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya untuk mendukung channel ini. Selamat menyaksikan. Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI. Ini video saya tujukan kepada yang terhormat Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Gini Pak Saifuddin yang saya hormati, saya berpandangan seperti ini. Misalkan ada sarjana ekonomi, ya, sarjana ekonomi ini mungkin dia mengerti sedikit-sedikit tentang kedokteran, gitu ya. Mungkin dia mengerti sedikit-sedikit tentang ilmu kedokteran. Tapi ada hal-hal tertentu yang dia tidak mengerti, ada hal-hal yang prinsip yang dia tidak mengerti, yang hanya bisa dimengerti oleh ahli kedokteran, gitu ya. Dia nggak bisa mengerti keseluruhan tentang kedokteran. Nah, begitulah menurut saya pandangan orang beragama. Kita tahan sebentar. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita ini. Dicontohkan sarjana ekonomi yang paham sedikit tentang ilmu kedokteran. Jadi kalau sarjana ekonomi ini menjelaskan tentang penyakit seseorang, kemudian dia ini kasih obat, ini bisa salah kasih, ini bisa berakibat fatal. Sedemikian juga sebaliknya. Kalau dokter menjelaskan tentang ekonomi, ada di ekonomi ini hal-hal yang tertentu tidak dipahami oleh dokter. Contohnya seperti ini, saya kerja di bandara, tapi saya mencoba menjelaskan tentang pelabuhan kepada orang lain. Otomatis ada peraturan di pelabuhan ini yang tidak saya pahami, ada intinya yang tertentu di pelabuhan yang tidak saya pahami. Kalau saya menjelaskan kepada seseorang, ini bisa berabe. Kalau orang pelabuhan menjelaskan bandara kepada seseorang, ada peraturan perundang-undangan di bandara ini yang tidak diketahui oleh pelabuhan, tentang peraturan penerbangan, tentang undang-undang peraturan menterinya. Jadi kalau orang pelabuhan menjelaskan tentang bandara, tentu ini tidak masuk. Orang bandara menjelaskan tentang bandara, orang pelabuhan tetap menjelaskan orang pelabuhan. Ini yang baru masuk, karena sekarang di negara kita ini bercampur baur. Kita paham sedikit aja, tapi seolah-olah itu kita lebih paham daripada ahlinya. Kita lanjutkan. Misalkan saya dilahirkan sebagai orang Kristen. Dalam perjalanan hidup mungkin saya mengerti sedikit-sedikit tentang agama lain, agama Islam mungkin, agama Hindu mungkin, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak dapat mengerti sepenuhnya pandangan agama lain selain agama saya. Begitu. Sehingga menurut saya, kalau saya mengkritisi atau mengoreksi pandangan agama lain menurut terminologi agama saya, itu salah. Salah sekali. Karena saya bukan pemeluk agama itu. Ya, sungguh pun mungkin saya dari latar belakang agama sana, tapi saya harus mengakui bahwa ada hal-hal tertentu yang saya tidak mengerti, yang mungkin dijelaskan oleh orang yang lebih ahli kepada saya pun mungkin saya tidak dapat menerima itu dengan sepenuhnya. Tapi bagi saudara-saudara saya, pemeluk agama yang sana, mereka bisa mengerti dengan mudah. Apalagi dijelaskan oleh orang-orang yang memang ahli dalam menjelaskan pemahaman agama. Jadi menurut saya, Pak Saifuddin Ibrahim, apalagi Pak Saifuddin Ibrahim ini kan sudah pernah dipenjara gara-gara, disangkakan pasal penistaan agama, ya, diduga menistakan agama Islam dan Nabi Muhammad, kan seperti itu. Nah, menurut saya semestinya ini menjadi pengalaman. Kata orang, pengalaman itu guru terbaik. Kalau otak Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini jernih, cerdas, dan bisa berpikir, otomatis dia ini dengan sangat mudah bisa menerima penjelasan saudara kita ini. Tapi kalau otak Saifuddin Ibrahim Dungu, dia ini tidak bisa menerima penjelasan saudara kita ini. Pengalaman kita itu adalah guru terbaik. Saifuddin Ibrahim memang pernah dipenjarakan karena menistakan agama Islam. Tapi di sini Saifuddin Ibrahim tidak menerima dia ini dipenjarakan. Kenapa? Karena Saifuddin Ibrahim berpikir bahwa mengatakan, mencaci maki, memfitnah agama itu tidak harus dipenjarakan. Apalagi Saifuddin Ibrahim ini terlalu cinta mati dengan rupiah. Kalau kita namanya terlalu cinta mati dengan rupiah, segala cara kita halalkan asalkan bisa kita mendapatkan rupiah. Ketika Saifuddin Ibrahim ini menjadi satpam di Pondok Pesantren Al-Zaitun,
Di sini kehidupan Saifuddin Ibrahim ini memang serba kekurangan. Bebasnya para pendeta masuk ke dalam pondok pesantren Al Zaitun ini bisa mempengaruhi Saifuddin Ibrahim ini masuk ke dalam agama Kristen. Saifuddin Ibrahim ini dimingi-mingi dengan harta. Saifuddin Ibrahim pun meninggalkan agama Islam, mempengaruhi teman-temannya untuk masuk ke dalam agama Kristen. Tapi teman-temannya tetap menolak, tidak mau masuk ke dalam agama Kristen. Di sini Saifuddin Ibrahim masih terbilang gagal oleh para pendeta. Kenapa? Karena istri pertama dari Saifuddin Ibrahim, yaitu ibunya dari Saddam Hussein, Fikri Khadafi, tidak berhasil dimasukkan ke dalam agama Kristen. Anak dari Saifuddin Ibrahim diselamatkan oleh seorang mualaf, Ustadz Moko Ginta. Jadi di sini Saifuddin Ibrahim melakukan berbagai cara agar anaknya ini bisa murtad. Tapi di sini gagal total. Dari keluarga Saifuddin Ibrahim, dari keluarga besar dia, hanya dia yang menjadi murtad. Jadi semua keluarga dia menolak. Karena apa? Karena mereka tahu apa alasan Saifuddin Ibrahim pindah ke dalam agama Kristen. Semuanya karena terlalu cinta harta, terlalu cinta dengan duniawi. Di samping itu juga Saifuddin Ibrahim pernah mengatakan ibadah di dalam agama Islam itu terlalu berat. Sholat 5 waktunya, puasanya, zakatnya, fitrahnya, naik hajinya. Ya ini saya nggak sanggup, kata Saifuddin Ibrahim, menjalani ibadah sebanyak ini. Jadi intinya kita sudah tahu kenapa Saifuddin Ibrahim murtad. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.